transmigrasi atau perpindahan penduduk dari kawasan padat ke wilayah jarang penduduk dirintis pemerintahan penjajahan Belanda sejak awal abad 19. Tujuannya adalah menyediakan tenaga kerja di kawasan perkebunan di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1929 sudah ada lebih dari 260.000 orang mengikuti program ini. Presiden Soekarno mulai melaksanakan program yang sama pada tahun 1950 dengan tujuan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi hingga Papua. Transmigran Angkatan Darat atau Transat adalah salah satu model transmigrasi yang dikembangkan pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto dengan sasaran para anggota TNI atau ABRI, Polri, dan warga sipil untuk mendukung program ini. Nagari Lunang II, Kecamatan Lunang adalah nagari pemekaran dari Nagari Lunang Barat, Kecamatan Lunang Cilaut pada tahun 2011, yang sebelumnya pemekaran dari Nagari Lunang pada tahun 2009. Lunang II mempunyai jarak tempuh dari Kecamatan Lunang kurang lebih 7 km, sedangkan jarak dari Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 174 km dan jarak dari Provinsi Sumatera Barat sekitar 244 km. Awal mulanya pada tanggal 28 Desember tahun 1981 didatangkan transmigrasi dari Pulau Jawa sebanyak 100 kepala keluarga atau KK. 50 kakak dari Jawa Tengah Kabupaten Magelang dan 50 kakak dari Kota Madia Semarang. Hasyim Asy'ari salah satu rombongan pertama yang datang untuk menempati wilayah Sindang Lunang Blok A. Pada waktu itu rombongan tersebut sudah dibuatkan perumahan dan fasilitas umum lainnya. Karena lokasi pada saat itu masih rawa dan tidak memungkinkan, maka rombongan dipindahkan ke wilayah Blok B atau Lunang Barat pada saat ini. Setelah sampainya rombongan dari Pulau Jawa tersebut di wilayah Blok B, sebenarnya wilayah ini sudah dibuka oleh warga dari Balai Selasa, ditempati sekitar 49 kakak yang berasal dari wilayah Lagan dan Punggasan dipimpin oleh Ayek Faki Idris, sekaligus pendiri Musola Nur Rahmah di Blok B. Menurut keterangan Ayek, dulunya rombongan tersebut menempuh perjalanan melalui pinggir sungai Batang Lunang untuk membuka lahan di Blok B atau Desa Lunang II pada waktu itu, sampai pihak transmigrasi membuka jalan lintas Lunang menuju Lunang II. 3 bulan kemudian didatangkan lagi rombongan kedua dari Jawa Timur, termasuk Nanang Abdullah dalam rombongan. 3-4 bulan selanjutnya didatangkan rombongan ketiga dari Jawa Tengah Banjarnegara, yakni Rambat Mulyadi, Suprapto, Amir Siswoyo, dan disusul rombongan lainnya dari Pulau Jawa. Pada tahun 1981 sampai 1983, program transmigrasi Lunang II dan Lunang III diserahkan oleh Departemen Transmigrasi kepada pemerintah daerah atau Pemda tingkat 2 Pesisir Selatan, yang awalnya wilayah ini 2 UPT, yakni UPT Lunang II dan UPT Lunang III. UPT Lunang II dikepalai oleh M. Nasir. Setelah 2 tahun masa jabatan, UPT dilanjutkan oleh Suwagi sampai habis pembinaan. Untuk UPT Lunang II terbagi menjadi Blok B, Blok C, dan UPT Lunang III terbagi menjadi Blok C dan Blok D. Dari blok-blok inilah yang menjadi Desa Lunang II dan Desa Lunang III. Untuk Lunang II terdiri dari Blok B terdapat 2 dusun, kemudian Blok C terbagi 3 dusun, sedangkan Lunang III Blok C terbagi menjadi 2 dusun dan Blok D terbagi menjadi 3 dusun, sehingga Desa Lunang II dan Lunang III berjumlah 10 dusun, yakni yang pertama Tanjung Raya atau Talang Sari 4 masuk ke Lunang II Blok B,
Yang kedua Talang Puri atau Talang Sari 4 masuk ke Lunang 2 Blok B. Yang ketiga Mekarjaya atau Talang Sari 1 masuk ke Lunang 2 Blok C. Yang keempat Sepakat atau Sidomulyo Talang Sari 2 masuk ke Lunang 2 Blok C. Yang kelima Taliwungu atau Bungurjo atau Talang Sari 2 masuk ke Lunang 2 Blok C. Yang keenam Sumbersari atau Tanjung Sari 1 masuk ke Lunang 3 Blok C. Yang ketujuh Mekarsari atau Tanjung Sari 1 masuk ke Lunang 3 Blok C. Yang kedelapan Tanjung Mulyo atau Tanjung Sari 2 masuk ke Lunang 3 Blok D. Yang kesembilan Margo Mulyo atau Tanjung Sari 3 masuk ke Lunang 3 Blok D. Dan yang ke-10 Ujung Jaya atau Tanjung Sari 4 masuk ke Lunang 3 Blok D. Pada tahun 1983 sampai 1984, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1978, UPT Lunang 2 dan Lunang 3 berganti menjadi dua desa, yakni Talang Sari dan Desa Tanjung Sari. Sedangkan nama Desa Talang Sari diambil dari kata talang berarti aliran, sedangkan sari adalah isi yang inti, dengan makna suatu aliran yang di dalamnya terkandung isi yang inti. Sedangkan Desa Tanjung Sari diambil dari Tanjung adalah tanah dataran dan Sari adalah isi yang inti, jika dimaknakan suatu dataran yang di dalamnya terkandung isi yang inti. Semenjak berlakunya undang-undang tersebut, desa telah mempunyai pemerintahan yang mandiri untuk mengatur pemerintahan di bawah kepemimpinan kepala desa. Pada tahun 1984 sampai 1985, desa memenangkan Trans Teladan untuk Provinsi Sumatera Barat yang diterima oleh Agus, sehingga kesempatan menemui Presiden Soeharto. Agus merupakan pedagang pertama yang memulai dagang di Talang Sari atau Desa Lunang 2. Kegigihan dan keuletan masyarakat bersama pemerintahan, maka pada tahun 1987 sampai 1988, Desa Talang Sari atau Desa Lunang 2 dan Tanjung Sari atau Desa Lunang 3 meningkat menjadi desa swasembada sehingga mendapatkan juara 2 tingkat kecamatan. Setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1988, terjadi banyak perubahan sehingga kebijakan pemerintah daerah mengembalikan fungsi dan tupoksinya sesuai daerah masing-masing. Maka keluarlah peraturan daerah atau Perda yang mengatur kembali ke nagari. Dengan peraturan daerah kembali ke nagari, maka Desa Talang Sari dan Tanjung Sari bergabung kembali ke induk Nagari Lunang, menjadi Kampung Talang Sari dan Kampung Tanjung Sari yang terbagi menjadi 8 kampung, yakni Talang Sari 1, Talang Sari 2, Talang Sari 3, Talang Sari 4, Tanjung Sari 1 sampai Tanjung Sari 4. Setelah beberapa tahun berjalan, pada tahun 1995 ada kesempatan mengajukan kembalinya 8 kampung tersebut dalam satu wadah pemerintahan otonomi mandiri dalam bentuk pemerintahan nagari. Maka bergulirlah pengajuan pemekaran dari Nagari Lunang yang pada awalnya terdiri dari satu nagari induk dengan membawahi 27 kampung yang mencangkup kenagarian Lunang yang ada di Kecamatan Lunang Silaut. Setelah mengalami banyak usaha keras dan kesadaran bersama pentingnya membangun wilayah, maka pada tahun 2009 Desa Talang Sari dan Tanjung Sari mendapat persetujuan pemerintah untuk menjadi satu wilayah pemerintahan nagari dengan menyatukannya kembali
8 kampung di Talangsari dan Tanjung Sari dalam satu wadah pemerintahan Nagari, yaitu Nagari Lunang Barat, Kecamatan Lunang Silaut. Nama Nagari Lunang Barat diambil berdasarkan persetujuan dan mufakat bersama masyarakat Desa Talangsari dan Tanjung Sari, serta melibatkan Ninik Mama, cerdik pandai, alim ulama, pemuda dan bundo kandung sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan dalam wilayah, sehingga tidak menghilangkan asal-usul, kesejarahan dan keberadaan masyarakat eks Talangsari dan Tanjung Sari di Kenagarian Lunang, serta sejalan juga dengan letak dan posisi geografisnya. Eks Talangsari dan Tanjung Sari berada pada posisi barat Kenagarian Lunang, sehingga diambillah nama pemerintahannya bersama Nagari Lunang Barat. Seiring berjalannya pemerintahan Nagari Lunang Barat dengan adanya kesepakatan untuk mekar kembali, maka pada tahun 2011 Nagari Lunang Barat mekar menjadi 3 nagari, yaitu Nagari Lunang II, Nagari Lunang III, dan Nagari Lunang Barat yang berada dalam satu kecamatan Lunang Silaut. Pada tahun 2014, Kecamatan Lunang Silaut mekar menjadi 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut. Kecamatan Lunang terdiri dari 10 nagari, yakni Nagari Lunang, Nagari Lunang Utara, Pondok Parian Lunang, Lunang Tengah, Lunang 1, Lunang Selatan, Sindang Lunang, Lunang Barat, Lunang 2, dan Lunang 3. Keadaan alam Nagari Lunang 2 sendiri berbentuk dataran dengan ketinggian 11 mdth dan suhu 29 derajat Celcius. Maka untuk memenuhi kebutuhan pada awal tran, yakni pada tahun 1981, masyarakat desa Lunang II oleh pemerintahan dibantu sembako selama kurang lebih 3-4 tahun. Karena pada masa itu untuk bercocok tanam masih sangat susah dengan kondisi wilayah yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar dan rawa-rawa. Dengan cara menggerakkan gotong royong, pertama kalinya Hasyim Asy'ari membuka lahan pertanian. Pembangunan rumah dibantu oleh pemerintah, sekaligus mendirikan masjid pertama pada tahun 1982, yakni Masjid Jami Darussalam dengan bantuan PT Sumbar, yang saat ini lokasi masjid tersebut berada di Lunang Barat. Masjid kedua yang berdiri adalah Baitul Makmur yang berada di Blok C Lunang 2. Kemudian Hasyim Asy'ari jugalah yang mempelopori rumah sekolah pertama pada tahun 1982, yakni SDN 08 di Blok B Lunang Barat sekarang ini. Kemudian masyarakat dengan cara bergotong royong membuka lahan dengan menggunakan kampak untuk membuka lahan pertanian, mencoba bercocok tanam dengan menanam sayur jagung, singkong, dan sebagainya. Dengan kondisi saat itu, para petani harus melawan hama babi sehingga mengalami gagal panen hingga berbulan-bulan. Pada tahun 1995, penghasilan masyarakat Lunang II mulai membaik karena sudah banyaknya hutan yang ditebang untuk pembukaan lahan pertanian. Hasil pertanian masyarakat pada tahun tersebut seperti jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan padi. Guna meningkatkan infrastruktur, maka pemerintah membangun jalan dengan menimbun koral sepanjang jalan lintas Lunang II pada tahun 1986 dan mengalirkan aliran listrik pertama kalinya pada tahun 1990-an. Kemudian pada 1990 sampai 2006, sebagian masyarakat mulai menanam sawit dan berdagang hingga sekarang. Dan untuk pertama kalinya Desa Lunang II dipimpin oleh kepala desa bernama Rambat Mulyadi sekitar tahun 1987 sampai 1989 dengan status kepala desa Talangsari. Kemudian dilanjutkan oleh Narpan pada tahun 1989 sampai 1992.
dengan status Kepala Desa Talangsari. Selanjutnya yaitu Nanang Abdullah pada tahun 1992 sampai 1994 dengan status Kepala Desa Talangsari. Selanjutnya dipimpin oleh Sudarto pada tahun 1994 sampai 1995 dan masih Kepala Desa Talangsari. Dan selanjutnya Tukiran pada tahun 1995 sampai 2001 dengan status Kepala Desa Talangsari. Kemudian pada tahun 2002 sampai 2009 dipimpin oleh Bustami DTMP dengan status Wali Nagari Lunang. Dan selanjutnya pada tahun 2009 sampai 2011 dipimpin lagi oleh Rambat Mulyadi dengan status Wali Nagari Lunang Barat. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2018 dipimpin oleh Amir Siswoyo dengan status Wali Nagari Lunang II. Dan selanjutnya pada tahun 2018 sampai 2024 dipimpin oleh Satiman dengan status Wali Nagari Lunang II. Luas wilayah Nagari Lunang II sekitar 1.500 hektar. Ini terbagi menjadi 4 kampung, yakni Kampung Mekarjaya, Kampung Mekarsari, Kampung Monrejo, dan Kampung Sidomulyo dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Secara geografis, Nagari Lunang II sendiri terletak di perbatasan sebelah barat Tanah Ulayat Lunang, utara berbatas dengan Nagari Lunang, timur berbatas dengan Nagari Lunang Barat, dan selatan berbatas dengan Nagari Lunang III. Di tahun 2022 ini merupakan tahun di mana kita sudah merasakan kemudahan baik dari infrastruktur, teknologi, pembangunan, dan perekonomian dibandingkan dengan tahun 1981 yang silam yang dirasakan oleh para pendiri sekaligus pejuang desa kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama menjalin silaturahmi kembali atas jasa yang pernah beliau perjuangkan selama ini. Dan kita selaku penerus kemajuan nagari sudah saatnya menyatukan semangat seluruh elemen masyarakat yang ada di Nagari Lunang Barat, Lunang II maupun Lunang III yang telah dicontohkan oleh pendiri desa kita dahulu guna kemajuan nagari kita masing-masing. Karena sejatinya satu suara bisa merubah 3 desa eks transmigrasi ini lebih baik lagi.